Selamat datang kembali di podcast Ya Udahlah bersama saya Fauzan Adima. Oke, ya teman-teman sebelumnya apa kabar? Semoga sehat-sehat saja di luar sana dan alhamdulillah ini sudah mencapai episode ke-11. Oke. Mungkin ke-12 sih. Episode ke-12. Cuman kalau di tulisan ya episode 12 gitu. Karena aku waktu pertama kali bikin podcast nulisnya bukan episode 1, episode 0 gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak penting lah jumlah episode tuh. Yang penting mah ya setiap episode aku bisa menghibur, at least bisa membuat kalian merasa lebih baik, itu aja sih. Sebenarnya banyak hal yang ingin aku sampaikan ya itu sih. Ya, dan semoga kalian di luar sana semoga baik-baik aja. Semoga yang berusaha apa ya, bukan berusaha, semoga yang lagi rajin gitu, apapun yang diusahakan, apapun yang lagi dikerjakan cepat selesai, dan apapun cita-cita kalian ya, anjay, cita-cita, apapun yang sedang kalian raih semoga cepat tercapai gitu ya. Ya karena kita tahu nggak semua orang bisa mencapai tujuannya mereka masing-masing, dan nggak semua orang bisa rajin gitu. Dan tetap semangat buat kalian yang lagi ngedown ataupun yang lagi ada masalah, ya tetap buat kalian harus tetap semangat, karena ya hidup akan terus berlanjut, dan nggak selamanya emang semua yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan gitu. Jadi kalian juga harus bisa lebih kuat lagi, karena ya setiap kali aku dapat masalah, setiap kali aku ngerasa down gitu, pasti akan ada hikmah yang aku ambil gitu. Jadi nggak kayak sembarangan ya udahlah lupain aja, ya udahlah udah ngerasa tenang, nggak. Tapi setiap kali masalah selalu ada hikmah gitu. Oke, jadi kalau kita balik lagi nih, kalau kita bicara tentang masalah, setiap masalah selalu ada hikmah gitu. Kenapa kok aku meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada hikmah? Karena kalau kita menghadapi masalah gitu ya, itu pasti kayak ada aja kayak hal-hal yang nggak terpikirkan oleh kita gitu. Terutama aku ya. Tapi kalau mungkin kalau kita pribadi, atau mungkin kamu yang lagi dengerin podcast ini, itu mungkin juga bakal kerasa juga gitu, walaupun mungkin belum terjadi sama kamu, kayak ngerasakan bahwa ternyata masalah ini itu ternyata ada hikmahnya gitu. Ada hikmah yang kita nggak tahu, dan ternyata itu justru membuat kita jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Itu sih salah satu yang menurutku paling berkesan dari rentetan hidup gitu adalah mengikhlaskan. Very deep sih, sangat-sangat dalam. Aduh, kok so Inggris gitu. Ya udah lupain aja lah bahasa Inggrisnya. Yang penting yang jelas ya, maksudku terlalu dalam aja gitu. Kenapa sih kok kayak banyak hal yang kayak kita itu kadang kayak susah banget buat mengikhlaskan gitu. Mulai dari kayak hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita cintai gitu. Waktu, barang, dan segala macam. Kenapa sih kok kayak kita susah banget mengikhlaskan itu, Pak? Itu aku masih terus berputar-putar pikiran itu, berada di otak. Kok bisa ya kita itu kayak kadang dalam menghadapi situasi masalah, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita suka, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, kenapa kok kayak terasa begitu berat buat mengikhlaskan? Kenapa kok kerasa kayak aduh, kayak andai aja aku nggak kayak gitu. Andai aja bisa aku putar kembali, andai aja semuanya bisa aku perbaikin, pasti nggak akan kayak gini. Kenapa sih kok kayak kadang itu kita itu susah buat mengikhlaskan? Itu masih sering terjadi, terngiang-ngiang dalam hidupku. Tapi ya itulah hidup. nggak nggak seru kalau hidup itu nggak ada masalah gitu. Jadi ya setiap masalah pasti ada hikmahnya. Jadi setiap masalah selalu aku tanya, kira-kira apa sih hikmah yang aku ambil hari ini? Apa bener statementku yang kayak atau apa bener sebenarnya pelajarannya itu seperti ini, atau jangan-jangan ini cuman cara berpikirku aja gitu. Karena mengikhlaskan itu emang nggak mudah sih gitu. Ya berat, nggak semuanya bisa kita gampang ngomong bahwa ya udah ikhlasin aja gitu. Nggak segampang itu ngiklasin men gitu. Kayak ternyata kalau kita udah benar-benar suka sesuatu, cinta terhadap sesuatu, buat mengikhlaskan aja kayak susah gitu. Iya, ya mau gimana lagi gitu. Ya perlahan tapi pasti, tapi kita bisa gitu. Intinya menurut aku gimana cara mengikhlaskan adalah
pelan-pelan gitu. Ikhlas itu kita nggak bisa secara cepet tiba-tiba mengikhlaskan, nggak bisa. Pelan gitu, pelan, perlahan dilepasin, perlahan dipahamin bahwa emang nggak semua yang kita pengen miliki itu bisa kita dapet. So ya emang ikhlas itu berat gitu. Mengikhlaskan sesuatu, melepaskan sesuatu yang kita cinta itu berat. Nggak semudah yang orang lain katakan, nggak semudah orang sekitar katakan. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap survive dalam hidup ini. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain ikhlas gitu. Dan emang ikhlas itu berat sih men. Ya buat kalian siapapun itu, ketika kalian kehilangan sesuatu, cobalah untuk mengikhlaskan. Karena ikhlas itu satu hal yang emang yang berat, yang gak semua orang bisa lakukan. Tapi ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa ikhlas, itu akan benar-benar bermakna buat kita. Karena aku sendiri juga udah pernah ngerasain. Gak semuanya ya, di dunia ini bisa kita dapat lah. Intinya kayak gitu. Dan ya udah, ikhlasin aja dan tetap stay tune di podcast ya udahlah, oke? Jadi ya mungkin episode kali ini tuh aja. Gak usah banyak kali lebar kali tinggi, oke? Jadi ya oke, sampai di sini aja. Terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast ya udahlah. Stay tune di podcast ya udahlah yang udah upload setiap minggu jam 7 malam, oke? Jangan apa ya? Jangan kemana-mana, udah kayak iklan di TV. Ya udah pokoknya terima kasih udah dengerin podcast ya udahlah dan selamat malam, selamat beristirahat.